Kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan terletak bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap bijaksana kita di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata untuk mengalahkan musuh itu harus balas dendam. Untuk mengalahkan musuh itu harus kita cari cara supaya kita bisa menjebak dia. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita bisa belajar dari Alkitab yang begitu jelas mengatakan kepada kita di dalam Roma pasal 12, kita bisa melihat di sana ayatnya yang ke-20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa orang yang mencintai Tuhan, dia mempunyai karakter yang baik, dia mempunyai hidup yang baik, dia mempunyai hidup yang bijaksana dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi, dalam segala problema yang dihadapi. Dia mempunyai sikap sebagai anak Tuhan bahwa kita tahu segala pembalasan adalah haknya Tuhan. Ketika kita disakiti, kita jangan sampai menyakiti ulang. Ketika kita dilukai, jangan sampai kita melukai. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda? Bagaimana kita bisa memberikan pengampunan? Bagaimana kita bisa memberikan penerimaan? Sebab banyak orang yang melukai kita, sebenarnya mereka ingin diterima. Mereka ingin berada, kita ingin mengakui keberadaan mereka. Itulah sebabnya banyak orang berkata, bagaimana ya? Saya sudah melakukan kebaikan kepada dia, tapi dia melakukan kejahatan kepada saya. Tapi kita bisa belajar dari surat Paulus yang di dalam pasal 12 ini kita bisa melihat. Kalau kita bisa melihat di ayat yang pertama begitu jelas mengatakan bahwa hidup kita ini persembahan yang baik kepada Tuhan. Tubuh kita ini persembahan yang baik kepada Tuhan. Artinya jangan sampai hidup kita yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan menjadi amburadul, menjadi kacau hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara perkataan orang. Banyak kita menjauh dari Tuhan hanya karena kita tidak suka seseorang ada di dalam gereja, mungkin kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi Alkitab begitu jelas mengatakan, Paulus memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus ini menjadi sebuah anugerah bagi kita. Kalau kita bisa melihat di ayatnya yang ke-17, cara merespon orang yang mungkin membuat hidup kita sakit hati, membuat kita seperti orang dibully. Tapi di dalam pasal ini kita bisa menemukan bahwa untuk membalas segala yang jahat itu, kita harus melakukan yang baik. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi begitu jelas Tuhan ajarkan kepada kita bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kejahatan akan semakin merajalela. Tetapi mari kita membalas sesuatu yang buruk itu dengan kebaikan. Biarlah karena kita melakukan kebaikan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dan orang yang jahat sekalipun, kalau kita terus melakukan kebaikan, dia akan mengalami pertobatan, Bapak Ibu. Dia akan mengalami sukacita. Jangan sampai kita menjadi orang yang berkata, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi kita belajar dari Yesus yang sedemikian rupa dia tidak membalas kejahatan. Sekalipun orang melukainya, sekalipun dia disalib, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, sekalipun dia diludahi, sekalipun dia dicaci maki. Tapi Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan itu. Ini sikap hati yang Tuhan harapkan kepada kita. Janganlah kita, pribadi kita dikacaukan oleh orang-orang yang hanya menyakiti kita, yang menjahati kita. Pasti kita akan menemukannya. Baik dalam pekerjaan, dalam kita berjemaat, dalam kita membangun segala sesuatu. Kita akan menemukan orang-orang yang suka maupun tidak suka. Tapi bagaimana sikap kita? Apakah kita membalas? Kalau dia memberikan sesuatu kepada kita, dia ngomong kasar kepada kita, dia ngomong jorok tentang kita, apakah kita harus membalas? Tapi Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Ini
pelajaran yang berharga dalam hidup kita, yang kita tidak dapat di dunia ini. Bahwa orang berkata kalau kita dijahati ya kita harus balas. Tetapi Alkitab berkata janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lebih dahsyat lagi kalau kita bisa membaca di dalam surat Petrus yang mengatakanlah jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ini menjadi anugerah Tuhan. Karena sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kita, kita harus memilih untuk hidup berdamai. Kita harus berdamai dengan semua orang. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan kita bersyukur. Kita punya Yesus yang dahsyat, yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kita berbuah, bagaimana kita harus bermasyarakat dengan baik. Kita jangan membalas kejahatan supaya hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Yang kedua, ketika orang menyakiti kita, ketika orang membuli kita, ketika orang tidak menganggap kita, maka kita harus serahkan dia kepada Tuhan. Cara untuk mengalahkan musuh adalah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa untuk musuh kita, maka Allah turun tangan bekerja. Ketika Allah yang turun tangan bekerja, maka segala sesuatu bisa terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi itu. Kita bisa melihat ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Allah. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam karya Allah, ada tertanam dalam Kristus, maka kita tidak perlu untuk membela diri, kita tidak perlu untuk melawan, cukup kita berlutut di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ketika kita berdoa, Allah turun tangan bekerja, dan ketika Allah turun tangan bekerja, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, kita akan melihat bagaimana Allah membela kita. Sebab ketika Allah yang membela kita, siapakah lawan kita? Dan banyak orang tidak menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, sehingga dia tidak melihat pembelaan Tuhan. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, lihatlah pembelaan Tuhan. Pembelaan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Pembelaan Tuhan itu pasti nyata dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, Dia mampu dan memiliki beribu cara untuk menolongmu, untuk melepaskanmu, untuk mengangkat hidupmu, untuk mengangkat derajatmu. Serahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati, apa yang membuat hatimu tersakiti, apa yang membuat engkau mungkin merasa lelah, letih karena orang-orang menyakitimu. Tapi kita belajar dari Daud ketika dia diserang, dia kembali kepada firman Allah. Firman Allah itu menjadi jaminan bagi kita. Janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu tidak pernah bisa kita bandingkan dengan dunia ini. Janji Allah itu cepat atau lambat akan terjadi dalam hidup kita. Bagaimanalah cara kita meresponinya. Itulah yang menjadi bagian kita. Dan kita bisa memperhatikan dalam pembacaan kita barusan. Di dalam ayat yang ke-20-21. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya sikap untuk terus memberikan perhatian. Nah, banyak orang membutuhkan perhatian. Banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita wajib memperhatikan satu dengan yang lain. Sebab Alkitab berkata, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa melihat di sini Alkitab memberikan kita bahwa kalau musuhmu dia lapar, berilah dia makan. Mungkin ini secara manusia berat, tapi inilah cara yang terbaik untuk mengalahkan musuh. Ini adalah cara terbaik untuk kita mengendalikan orang yang tidak senang dengan kita. Mengendalikan orang yang mungkin menurut kita bandel, menurut kita tidak bisa diatur. Mengendalikannya adalah tergantung kita. Kita berikanlah dia makan. Ketika dia makan, ketika dia kenyang, dia akan bisa berpikiran yang baik. Dia akan melihat bagaimana tangan Tuhan menopang hidup kita. Ketika tangan Tuhan menopang hidup kita, tidak ada satupun yang dapat merendahkannya. Ketika tangan Tuhan menopang hidup kita, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Seberat apapun gunung di depanmu, kalau Tuhan yang menopangmu,
engkau tidak akan pernah takut. Karena apa? Alkitab begitu jelas mengatakan orang yang dikasihi Tuhan itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Dan Alkitab berkata, kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Artinya kita memberikan perhatian kepadanya. Ketika kita memberikan perhatian kepadanya, kita sedang mengajar dia. Dan kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Janganlah kalah terhadap kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan imanmu. Karena hanya dengan imanmu kepada Kristus dapat mengalahkan kejahatan. Kita tidak mampu mengalahkan kejahatan kalau kita tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak mampu melakukan hal-hal yang baik kalau kita tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman itulah yang mengubah hati nurani kita. Iman itulah yang memberikan kita kekuatan. Iman itulah yang memberikan kita hikmat. Bagaimana harus kita hidup. Bagaimana kita memperlakukan orang yang kasar terhadap kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kita bisa mengelola hati kita, mengelola pikiran kita karena iman. Jadi teruslah menjadi pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Supaya ketika mereka melihat pribadi yang unggul itu, mereka berkata, ya benar, dia adalah anak Kristus yang cinta Tuhan Yesus Kristus.